Oke, kita kembali lagi melanjutkan sesi maraton pembahasan analisa saham ya. Pada video yang kelima ini kita akan membahas becap BTPS, data, elite sampai dengan OPMS. Lanjut langsung saja di saham yang pertama, ada becap. Terkoreksi 5,26% di harga 54. Untuk becap ini saya turut prihatin ya terhadap diri saya sendiri, karena kemarin juga sempat cut loss di becap, agak menyakitkan juga, masuk di harga 5850, AVG ku 5850 dan cut loss di harga 55 ya, cukup sakit juga. Untuk becap ini gagal menarik ya, dia MACD nya rusak, RSI nya pun rusak. Harap berhati-hati, ada potensi dia balik ke 50 lagi untuk becapnya, karena semua support, semua garis dia jebolin ya. Hati-hati saja untuk becap ya. Kalau melihat dari weekly, dia masih punya support di harga 54. Enggak guys, supportnya juga udah jebolin. Ya udah, ini ada potensi ke 50. Buat teman-teman yang masih punya becap, harap berhati-hati. Besok kalau jebol 53, 52 itu sudah peringatan berbahaya buat kalian. Harap di cut loss dulu, atau memang kalau kok sudah nyangkut tinggi, om saya nyangkutnya agak tinggi, mau di hold aja silahkan. Yang namanya saham Haritano atau saham Thanos ini memang ada waktunya untuk naik lagi, tapi tinggal kita bersabar aja. Jika melihat dari Broksum, di sini bandar-bandarnya jualan semua dan ditampung oleh retail XL ya. Ada YP, CP, JP dan PD itu juga retail. Jadi untuk becap secara Broksum pun dia kurang menarik. Si EP ini malah jualan terus ya. Seperti itulah untuk becap, nggak terlalu bisa banyak untuk dianalisa. Lanjut ada BTPS, menguat 0,39% di harga 1295. Untuk BTPS secara teknikal daily dia ada potensi lanjut naik. Ini ada potensi lanjut naik selama dia nggak jebol 1290, 1270. Jadi dia punya garis di 1290 dan 1270. Itu adalah garis-garis yang tidak boleh dijebolin oleh BTPS. Kalau melihat secara teknikal daily, dia ada potensi untuk lanjut ke harga 1350, 1360 ya. Target terdekat ke 1330 dulu lah ya, kalau dia niat itu juga. Secara RSI dan MACD BTPS daily dia cukup menarik, namun jika melihat dari weekly-nya BTPS ini cukup berbahaya ya. MACD nya udah kurang oke, RSI nya pun kurang oke. Harap berhati-hati, itu aja sih untuk BTPS. Dia masih punya support di 1290 sampai 1270. Itu garis-garis yang tidak boleh ditembus. Kalau kok omnya sudah punya barang BTPS, yaitu pantau saja harga tersebut. 1270 gak boleh jebol ya. Kalau jebol di cut loss dulu untuk BTPS nya. Lanjut ada data. Untuk data secara teknikal daily dia masih sideways, dia masih punya potensi lanjut naik ini ke harga 1500 ya. Data masih punya target ke harga 1500, namun jika melihat dari MACD dia kurang oke, dan RSI nya ini oke. Buat teman-teman yang belum punya data, mungkin ingin mencoba membeli data, silahkan. Dengan target ke harga 1500 ya, kalian bikin plan di 1430 sampai 1400. SL kalau dia closing di bawah 1400, itu aja. Kalau data jebol 1400, maka harap dihindari dulu. Selama dia masih di atas 1400, itu masih aman-aman saja ya secara teknikal daily. Kalau melihat secara teknikal weekly, dia MACD nya cakep, RSI nya pun cakep, ada potensi dia lanjut naik ke harga 1500 sampai jauh ini, target jauhnya ke harga 2000 ya, itu target jauh. Jadi untuk data, buat teman-teman yang belum punya, mungkin bolehlah beli di harga 1430
sampai 1400, SL kalau dia closing di bawah 1400. Itu saja untuk data. Target terdekat dia ke 1500. Jika jebol 1500 maka ada potensi dia lanjut naik ke harga 1600, 1700, bahkan target jauhnya ke 2000. Menarik, silahkan ya untuk data. Lanjut ada Elite, dia netral-netral saja, closing di harga 173. Untuk Elite ini secara technical daily dia ada potensi reversal atau pembalikan arah ya. Ada potensi dia lanjut naik ke harga 176, dia punya resisten di 176 sampai 180. Yang penting dia nggak jebol 170 aja, itu kunci dari Elite. Kalau dia jebol 170 maka tunggu di support bawahnya lagi di harga 167 atau 165. Itu untuk Elite. Kalau melihat dari MACD dan RSI dia ada potensi ya, ada potensi pembalikan arah. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau mencoba Elite, silahkan kalau mau nyoba bikin plan di 173 sampai 170 SL kalau jebol 170, atau mau bikin plan yang agak jauh 172 sampai 168 SL di 165 kayak gitu juga boleh. Target TP-nya boleh di 176, 181. Kalau jebol 181 maka ini kenceng bisa ke 190, bahkan balik ke harga 200 lagi pun bisa. Tapi sabar ya, itu untuk Elite. Jika melihat dari technical weekly-nya Elite ini memang masih belum oke. Dia masih ketahan di garis warna kuning di harga 172. Untuk Elite secara weekly kurang oke, MACD-nya kurang oke, RSI-nya pun kurang oke. Jadi kesimpulannya gini, untuk Elite paling 1, 2 atau 3 hari ke depan memang masih menarik gitu ya, masih menarik. Dan untuk 1 minggu ke depan yaitu boleh kalian pantau. Namun jika melihat dari candle-candlenya Elite ini, candle weekly, dia pada minggu besok wajib mantul, wajib membuat candle hijau ya, wajib kalau memang dia mau menarik. Kalau bikin candle merah lagi gimana Om? Ya udah, kalau dia besok bikin candle merah lagi, harap dihindari dulu ya buat Elite-nya. Itu sinyal yang kurang bagus untuk Elite kalau dia bikin candle merah lagi. Potensinya dalam, kalau dia jebol 170 ini bisa ke 155. Hati-hati. Lanjut ada Hajj. Ini emiten haji, emiten yang luar biasa. Menjelang haji kemarin dia warannya pun gila-gilaan naiknya ya. Pada minggu ini dia lanjut turun ya. Untuk Hajj secara technical weekly dia kurang menarik, ada potensi lanjut turun kembali ke harga 143. Itu targetnya jauh ya, 143 ini target jauh dari Hajj ya. Kalian hati-hati aja lah. Kalau melihat dari MACD dan RSI-nya ini rusak ya, patah ini. Om kok turunnya kayak gini? Ya wajar, karena dia naiknya gila. Sesuatu yang naiknya cepet, turunnya juga pasti akan cepet. Itulah yang terjadi pada saham Hajj ya. Entah kenapa padahal lebaran haji bentar lagi dia malah udah jualan duluan ya. Nggak apa-apa sih. Buat teman-teman yang belum punya barang mungkin masih ingin mencoba di Hajj, silahkan tunggu di harga 142 atau bikin area plan 150 sampai 145 itu boleh. 150 sampai 140 juga boleh. SL kalau jebol 140 gitu juga boleh ya, bebas. Yang penting jangan membeli di harga 160-an, jangan. Tunggu aja dia koreksi lagi, karena secara technical daily dan weekly semuanya patah ya, semuanya patah untuk Hajj ya. Orang haji bentar lagi malah dia udah turun duluan ya, nggak apa-apa sih, lanjut koreksi dulu untuk Hajj. Oke, selanjutnya ada laba, dia menguat 0,68% di harga 148. Untuk laba seperti apa teknikalnya kita coba cek.
Untuk laba dia masih sideways aja, masih fase-fase akumulasi ya. Untuk laba ini secara MACD dan RSI masih menarik, dia masih punya target ke harga 150 150 sampai 160 ya. Untuk laba ya udah ini 160 lah targetnya, untuk laba 160. Namun dia belum waktunya aja, tinggal nunggu ini, tinggal nunggu ketika akumulasi selesai ini nggak lama pasti bakal digoreng ke 160 ya. Buat teman-teman yang belum punya barang silahkanlah, barangkali mau membeli di harga 145 ya, bikin area belinya 145 sampai 140 aja SL kalau dia closing di bawah 140. Itu secara technical daily. Kalau melihat secara technical weekly, dia MACD dan RSI nya sudah cakep, tinggal nunggu waktunya saja. Ini tunggu waktunya saja, udah waktunya ini digoreng sebenarnya. Kita screenshot dulu, bisa untuk dijadikan swing ya. Laba silahkan, buat teman-teman yang mau swing boleh di laba. Saya ulangi, area plannya 146 boleh lah, 146 sampai 140 SL kalau dia closing di bawah 140, target TP di 155, 160 sampai 170. Itu untuk laba menarik kesimpulannya ya, tinggal tunggu waktunya. Oke, lanjut ada live menguat di harga 151. Secara teknikal seperti apa kita cek untuk live. Wih, suwi tenan nih guys. Oke, terlalu lama itu tadi loading itu. Untuk live secara technical weekly dia menarik ya, sama ini nggak jauh beda dengan laba, ini menarik, ini menarik. Untuk live secara MACD dan RSI nya menarik, dia masih ada potensi lanjut naik kembali, lanjut naik. Kalau dari weekly ini targetnya malah jauh, ini bisa ke 180 sampai 200 pun bisa secara weekly. Kalau melihat secara technical daily, dia ada potensi dekat ke harga 160 ya, 160 165 itu target dekatnya live. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya live ini menarik guys. Buat teman-teman yang belum punya barang silahkanlah, kalau mau nyobain bikin plan 150 sampai 146 SL kalau dia jebol 146 gitu aja. Itu untuk live kesimpulannya menarik, 60 sampai 70% dia ada potensi lanjut naik kembali. Untuk live nya silahkan boleh dipantau-pantau pada minggu besok ya. Technical daily dan weekly nya menarik, sama seperti laba, itu boleh dicoba. Lanjut ada OPMS, ini adalah emiten idaman grup kita, emiten idaman grup Sobat Cut Loss. Dia selalu memberikan cuan bagger di OPMS ya. Untuk OPMS ini nggak cocok untuk swing ya guys, cocoknya itu untuk scalpingan jangka pendek, 1 hari atau 2 hari take profit gitu aja. Untuk OPMS masih menarik, masih bisa dijadikan untuk scalpingan, boleh di 73 sampai 70 area beli SL kalau jebol 70. Secara MACD dan RSI pun masih ada potensi lanjut naik ya. Namun ingat, ini tidak akan cocok untuk swing, hanya cocok untuk scalpingan saja. Jika melihat dari technical weekly, OPMS kurang oke ya. Kalau melihat dari weekly dia kurang oke, ada potensi lanjut turun dulu ya gitu. Berarti amannya kalian tunggu di harga 70 gitu aja. Amannya tunggu di harga 70 atau di 65, itu kalau mau aman. Kalau mau bikin plan di harga 73 sampai 70 pun boleh ya. Ini plan 1, area beli di 73 sampai 70, SL kalau jebol 70 gitu ya. Plan kedua, kalian mau nunggu di 70 sampai 65 pun boleh, SL kalau jebol 65. Itu bebas lah, kalian mau bikin plan yang mana bebas, mau ikutin plan yang manapun bebas. Yang jelas OPMS hanya cocok dijadikan untuk scalping 1 hari atau 2 harian saja, tidak cocok untuk swing. Oke, seperti itu untuk OPMS dan seperti itu untuk video yang kelima. Sampai jumpa di video yang keenam. Bye bye.